Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan udah sarapan semua ya. Mudah-mudahan. Ya. Baik. Sebelumnya kita sudah membahas awal dari sistem bilangan, yaitu bagiannya masing-masing. Keseluruhan sistem bilangan semestanya dalam hal ini sesuai dengan gambar, yaitu bilangan real. Kemudian di dalamnya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Di dalamnya lagi ada bilangan bulat dan yang lebih kecil ada bilangan asli ya. Nah, mudah-mudahan setidaknya itu bisa membedakan bilangan rasional sama irasional ya. Kalau yang lainnya lebih simple, rasional dan irasional. Kalau rasionalnya itu P per Q, tapi ya maksudnya A per B pecahan, dia suatu bilangan desimal yang bisa dapat dibuat dalam bentuk pecahan. Kalau tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan, nah itulah contoh bilangan irasional. Kemudian interval garis bilangan membantu kita dalam memvisualisasi mana yang nilainya lebih kecil ya. Jadi ketika kita mendapatkan bilangan agak bingung nih menentukan yang lebih kecil yang lebih besarnya, ya setidaknya dimulai dari contoh dulu, baru nanti bisa bilangan yang membedakan yang lebih kecil yang lebih besarnya ya. Kemudian sifat-sifat bilangan sudah kita jelaskan, ada komutatif, asosiatif, identitas, inverse, distributif, dan perkalian terhadap nol ya. Nah, ini sifat bilangan pada umumnya dan bilangan real. Kemudian dikotomi yaitu berlaku salah satu dari tiga, yaitu dia sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Transitif artinya transisi ya, mengantarkan ya, awalnya tidak diketahui, yaitu X kurang Y dan Y kurang Z, tapi kesimpulannya X kurang Z. Jadi X dan Z itu transisinya ya, begitu. 2 kurang dari 5, 5 kurang dari 10, kesimpulannya 2 kurang dari 10. Nah, pada sifat-sifat bilangan real, pada penambahan di jumlah juga tidak mengubah tanda ya, dikurang juga tidak mengubah tanda urutannya ya. Kalau ini kurang dari X tambah Z, kurang dari Y tambah Z ya. Ini awalnya X kurang dari Y, ketika ditambah dengan Z, baik Z-nya bilangan positif ataupun bilangan negatif. Kalau perkalian mengubah tanda ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dihafal juga ya, artinya kalau kita bingung itu atau kita lupa ya kita bisa coba dengan bilangan. Kalau perkalian ya, mengubah tanda enggak sih ya, itu kan kita bisa pakai dengan misalkan kurang dari, kalau kita kali setengah jelas ya, yaitu 3 kurang dari 4. Tapi kalau kita kali dia min setengah, ini min 3, oh iya ya, min 3 lebih besar daripada min 4. Itu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang harus dihafal, tapi konsepnya kalau perkalian dengan bilangan negatif berubah tanda ketidaksamaan, gitu ya. Nah, kemudian notasinya juga yaitu kalau dia notasinya bulatan kosong, maka ditulis dengan kurung biasa ya.
kurung biasa. Kalau di dalam deskripsi himpunan tandanya kurang dari saja, ya. Tandanya kurang dari X, kurang dari B, lebih dari A. Itu ya cara bacanya. Atau X di antara A dan B, gitu ya. Boleh cara baca beda-beda. Tapi kalau kita bacanya dari tengah, X lebih dari A, kurang dari B, gitu ya. Cara membaca himpunan. Gitu. Kalau dia kurung siku, tadi dia adalah bulatan penuh. Bulatan penuh itu maksudnya adalah dia merupakan bagian dari yang disebutkan. Kalau bagian itu, misalkan 3,5, lihat lagi. Nah, ini biasanya bahasanya itu kalau bahasa tekstualnya itu dari 3 sampai 5. Kalau ini di antara 3 dan 5. Jadi 3 dan 5 ini nggak ikut ya. Kalau dari 3 dan 5 ya 3, mulainya dari startnya 3. Kalau di antara 3 dan 5, 3 dan 5-nya ikut. Gitu ya. Kalau secara bahasa tekstual. Jadi secara bahasa simbolik itu dia. Kurang dari yang bahasa yang ini adalah yang penuh dari sana dan kalau diganti bilangnya dia bulatan penuh. Gitu ya. Contohnya sudah ada, ya dilihat aja. Kemudian irisan dan gabungan juga A iris B kalau diiris berarti sesuatu yang dimiliki oleh keduanya ya. Oleh keduanya, oleh himpunan A maupun himpunan B. Ya. Jadi irisan adalah sesuatu yang dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B. Maka ditulis X elemen A dan X elemen B. Harus dimiliki oleh keduanya. Kemudian gabungan yaitu anggota atau sesuatu yang dimiliki oleh salah satu. Boleh A, boleh B, boleh juga dua-duanya punya. Nah itu kan gabungan ya. Sedangkan selisih harus dimiliki oleh A terlebih dahulu, karena A kurang B ya. Harus dimiliki oleh A dulu, baru dikurangi yang sama dengan B. Gitu. Jadi ini konteksnya itu A dulu. A-nya udah punya dia, baru dikurangi yang sama dengan B. Nah, ini contohnya ya. A min 3 8, B min 5 1, C 0 2. Ya. A min 3 8 ya. B apa? 5 1 itu aja. Satu C yang nggak ada. Oke. A gabung B. Nah, sebenarnya kalau tadi kita lihat dulu dengan bilangan. Sebenarnya kalau di sini kalau udah paham bisa langsung di sini ya. Nah, lebih kecil malah lebih besar bisa. Jadi A dulu, A-nya min 38, langsung aja. Min 3-nya kurung biasa, 8-nya ke penuh. Min 3, dah gitu. Berarti di boardnya yang ini kalau perlu di board ya, di garis bilangan ya. Ini A, himpunan A. Ini himpunan B. Karena kita udah buat satu, berarti yang B-nya menyesuaikan posisinya ya. Min 5,1, min 5 kan sebelah kiri. Min 5, bulatan penuh. Ya, satu bulatan kok. Satu posisinya kira-kira di sini.
Ya. Nah, ketika bicara irisan tadi yang dimiliki oleh keduanya, ya. A iris B, A iris B dimiliki oleh A, dimiliki juga oleh B. Sekarang kita lihat. Nah, yang dimiliki itu tentu yang harus dua-duanya punya. Ya. Di sini yang B punya, yang A nggak ada. Ya. Yang ini yang A-nya tidak ada, yang B-nya ada. Jadi nggak diambil. Jawabannya yang diiris itu ya ini. Yang sama ya. Tidak menjadi ya. Dari berapa? Min 3 sampai 1 ya. Jadi dari min 3 sampai ke min 3-nya tidak ikut, 1-nya juga tidak ikut. Karena tidak punya ya. Tidak punya irisan harus memiliki di dua-duanya saat ada gitu ya. Gitu ya. Kemudian gabungan. Nah, gabungan boleh A punya, boleh B punya, boleh dua-duanya punya. Berarti dari sini sampai 8. B-nya sini 8 penuh, di sebelah kirinya 8 juga 8 penuh, sebelah Nah, berarti kalau kita lihat dari sini bisa langsung ketahuan. Bisa dari min 8 dari min 5 sampai 8. A gabung B yaitu dari min 5 sampai 8 bulatkan penuh. Gitu ya. Sedangkan A kurang B yaitu A-nya dulu. Yang dia punya dulu A ini. Min 3 sama 8. Ini yang punya itu segini. Dikurangi yang sama dengan B. Yang B itu kan cuma segini. Yang samanya itu cuma segini. Jadi dia solusinya A kurang B itu ya ini. Gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini ada, di sini kosong. A dikurangi B. Masih ada nggak ini? Ada kan? Berarti dari 1 sampai 8. 1 sampai 8, satunya masih ada. Ininya juga 8-nya masih ada. Ya. Gitu ya. Jadi yang dikurangi itu yang sama aja. Di sini kan nggak ada. Karena si A-nya nggak punya. Ya. Gitu ya. A dikurangi B, A dulu harus X elemen A. Ini kalau lihat ini ya. Nah, ini X elemen A. Jadi harus A dulu. Kalau di sini bukan nggak ada. Berarti kita bicara di sini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup clear ya? Gabungan, irisan, dan pengurangan. Pertanyaannya bagus, apakah harus dibuat garis bilangannya? Jawabannya tidak, ya kan? Yang namanya garis bilangan atau visual itu memudahkan kita memastikan. Tadi kan sebenarnya kan kita kalau kita sudah paham visualnya kan min 3, min 5, ya kan? Kalau irisan itu harus ada di atas, harus ada di bawah. Berarti harus punya dua-duanya. Min 3 posisi dengan min 5 mana yang lebih ke kiri? Min 5. Berarti kalau harus punya dua-duanya berarti harus di min 3 startnya. Kan gitu ya. 8 tambah 1 mana yang lebih kanan? 8. Kita ambil yang lebih kiri. 1 kan? Min 3 bisa 1 itu irisan. Lalu masalah berikutnya adalah dia kurung biasa atau kurung tutup. Kalau irisan harus punya dua-duanya kan gitu. Di sini ya ternyata sudah kosong,
ya berarti langsung dia kurung dia biasa. Satunya juga sama, di sini kurung biasa. Oh, langsung satunya kurung biasa. Nah, itu secara visual itu cuma membantu kita. Tapi kalau ini kan, kalau ini bisa diselesaikan dari karena dengan melihat angka itu saja. Angkanya lebih kiri atau lebih kanan. Dan tergambarkan gitu. Secara visual tadi. Kalau kita ragu ya kita coba buatkan garis bilangannya gitu ya. Nah, kemudian pertidaksamaan. Pertidaksamaan merupakan pernyataan matematika yang melibatkan tanda berikut: kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Intinya tidak sama dengan. Pertidaksamaan dapat diselesaikan seperti menyelesaikan persamaan. Nah, itu dia. Menyelesaikan persamaan hampir mirip dengan pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan diselesaikan, cari dulu yang samanya. Nanti sisanya itu yang pertidaksamaan. Contoh ya, X sama dengan 2. Ini kan solusi. Pertidaksamaan ya, X tidak sama dengan 2 kan? Nah, jadi kalau di sini X sama dengan 2, pertidaksamaan itu ya ini sisanya itu bisa lebih dari sebelah sini, ya, X lebih dari 2, bisa X kurang dari 2, X lebih dari 2. Nah, jadi sebenarnya saling melengkapi di garis bilangan itu. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan lebih banyak ini yang problemnya. Kalau persamaan langsung dia solusinya. X sama dengan 2, X sama dengan 4, ya. Jadi menyelesaikan pertidaksamaan, cara awalnya itu cari dulu yang persamaannya, ya. Jadi menyelesaikan lebih dari, kurang dari, cari dulu yang sama dengan. Lalu kita tahu mana lebih dari, mana kurang dari, mana gitu, ya. Kemudian jika dilakukan penyebelahan angka yang sama pada kedua ruas perintah tadi ya, penjumlahan angka yang sama dia tidak berubah. Pertidaksamaan, persamaan tidak berubah, pertidaksamaan juga tidak berubah. Jika dilakukan pengurangan juga sama. Jika kedua ruas dilakukan dikali atau dibagi dengan positif juga tidak berubah. Nah, yang berubah kalau dilakukan perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif. Perkalian dan pembagian itu sama saja ya. Kalau operator itu, kalau operator jumlah kali jumlah kurang kali bagi itu sebenarnya cuma 2 operatornya, penjumlahan dan perkalian. Bagi itu adalah apa inversnya. Contoh yang 5 kali 7. Ya sebenarnya dia juga 5 lagi seperti ini. Gitu. Ya. Ini inverse-nya tuh cara dibalikan. Jadi operator itu sama, kali sama bagi itu sama aja sebenarnya. Seperti 5 kurang 5 itu kan sebenarnya 5 tambah negatif 5. Jadi dianggap dia setara gitu. Ya. Jadi hanya berubah perkalian pembagian itu hanya berubah tandanya kalau dia dilakukan operasi ya. Dilakukan operasi berubah tanda. Nah ini yang panjang ini ya, mungkin kalian susah juga baca. Ya, dia yang merubah tanda aja, panjang-panjang banget tulisannya. Yang pertama itu, yang poin pertama, apabila dikalikan dibagikan imbalan negatif ya berubah. Kemudian untuk persamaan, yang keduanya, poin kedua, untuk persamaan apabila dinyatakan dalam bentuk rasional pada kedua ruas, kemudian dilakukan perkalian silang kedua ruas. Nah, untuk persamaan dia tidak bisa sembarangan dilakukan, tidak bisa sembarangan dilakukan perkalian. Intinya itu gitu ya. Itu panjang. Pada
dalam bentuk rasional tadi apa? P per Q ya. P per Q kurang dari R per S. Ini simbol aja. Ini nggak bisa dilakukan sembarangan perkali ya kan? Kecuali memastikan dulu dia positif atau negatif. Gitu. Kalau bilangan masih bisa kita melakukan langsung perkalian dan pembagian. Dia maksudnya. Apabila yang dinyatakan dalam bentuk rasional dan pada kedua luas dilakukan perkalian silang kedua luas, harus diperhatikan beberapa solusi pada sebagian interval tidak tertata. Demikian pula apabila dengan variabel yang sama pada kedua luas. Dan dilakukan perkiraan variabel yang sama, maka akan terjadi beberapa solusi pada sebagian interval tidak tertata. Itu rumit, tulisannya rumit ya. Cara memahaminya. Ya. Nah, langsung aja kita lihat contoh ke bentuk umum persamaan, yaitu ini persamaan umumnya Px per Qx per Px. Artinya ini kalau bentuknya seperti ini bentuk persamaan rasional ya, P per Q yang tadi ya bilangan. Di sini juga rasional fungsinya. Yang di atasnya kalau dibagi masing-masing dia yang atas di polinomial, yang bawah juga polinomial. Contohnya tadi misalkan X plus 2 per X plus 5 itu persamaan fungsi rasional. Maksudnya apa? Kalau dia dianggap pecahan ya, P per Q gitu. Tapi masing-masingnya adalah polinomial. Polinomial itu pangkat 1, 2, 3 gitu ya. Nah, masing-masingnya bisa dianggap polinomial. Jadi P, Q yang bawahnya S, jadi kalau dia dianggap satu persatu dia bisa polinomial pangkat 1, pangkat 2. Tapi kalau dianggap sebagai satu satuan dia pertidaksamaan rasional P per Q kan, P per Q rasional. Tapi kalau yang satu-satunya diambil ini yang sendiri polinomial. Seperti yang saya katakan di bilangan rasional P per Q itu bilangan rasional, tapi kalau saya ambil P-nya aja dalam bilangan ya. P per Q yang tadi di awal P per Q ini bilangan rasional, tapi kalau saya ambil P-nya aja adalah bilangan bulat. P Q-nya adalah bilangan bulat. Ini juga sama. P per Q itu adalah fungsi rasional. Kalau saya ambil P-nya aja atau Q-nya aja, semuanya adalah polinomial. Polinomial itu maksudnya yaitu ya persamaan linear, pangkat 1, pangkat 2, persamaan kuadrat itu polinomial. Pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tahapan penyelesaian persamaan. Ya. Salah satu ruas persamaan dinolkan. Jadi arahkan dulu semuanya menjadi 0. Jadi tadi kan ada sebelah kiri P per Q, sebelah kanan satuin dulu ke kiri atau ke kanan boleh. Tapi umumnya disatukan ke kiri. Jadi sebelah kanannya tinggal 0. Ya. Jadi misalkan P per Q lebih dari R. Ya, saya nggak tulis X-nya biar nggak panjang ya. Jadi P per Q dikurangi R per S. Tidak luas itu kurang positif jadi negatif. Atau bahasa lainnya kalau sesuai dengan materi tadi, kedua-duanya dikurangi dengan R per S. Jadi R per S-nya di sini jadi 0, di sini jadi R per S. Nah, jadi lebih dari 0. Kenapa perlu ini? Dan ini yang akan menentukan 0 itu ya menentukan dia positif atau negatif. Kalau di sini nggak ada yang menentukan dia positif atau negatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika X sama dengan 2, lebih dari 2-nya di mana? Di sini, kurang dari 2 di sini. Nah, itu kebetulan mudah X sama dengan 2. Tapi kalau saya tulis X plus 4 atau X kuadrat
min 5. Nah, di mana yang lebih dari nolnya? Belum tentu sebelah kanan nih, bisa aja yang ini. Ya. Nah, jadi pertama satu luaskan dulu, ya. Setelah satu luaskan, samakan penyebutnya beda Q sama R. Samakan dulu. Samakan penyebut biasa dalam akal bilangan pecahan seperti cara pecahan seperdua dua apa 2/5 dikurangi 3/4 ya samakan penyebut itu artinya ya kan ya 5 dikali 4 2 dikali 4 tidak ya kan 2 kali 4 dikurangi 3 kali bagi bahasa lainnya kali silang ya itu cara menyamakan banyak berlaku juga dalam hal ini sama tadi caranya ya itu yang amin B satunya kenapa pakai uang yang bulatan penuh? bulatan penuh yang ini Iya. yang ini kan A min B itu yang pertama dia harus punya A dulu ini A nya dia dari min 3 sampai 8 dia punya satu nggak di sini punya. Di sini kan bukan bulatan kosong kan? Dia si A itu punya angka 1 dikurangi B ya. B ini yang dikurangi cuma yang ini aja. Satunya nggak bisa dikurangi. Satunya masih ada di sini. Jadi 1 sampai 8. Jadi satunya ikutan jadi bilangan. Ya, satunya ikut menjadi solusi dari A min B. Kalau di sininya ada satunya, maka di sini karena sama-sama ada dikurangi ya. Dikurangi B di sini ada satunya habis berarti langsung menjadi bulatan B kosong ya. Itu pengulangannya. Oke, next. Pembilang tadi disederhanakan, pun disamakan, pembilang disederhanakan. Pembilang itu bagian atas ya. Bagian atas itu tadi 2 kali 4 kurang 3 kali 5 masih bisa langsung dikali dikurang itu salah bilangan. Kalau udah menjadi X ya jadi sederhana. Pembilang diuraikan menjadi perkalian faktor linear. Nah nanti semua pembilang dijadikan faktor linear. Penyebut juga sama, dijadikan faktor linear juga sama. Ya. Kemudian menentukan titik pemecah atau titik pembuat nol, ya. Pada pembilang maupun penyebut. Nah, ini sebenarnya baik pembilang atau penyebut itu sama-sama dijadikan faktor linear. Maksudnya faktor linear itu maksudnya jadi pasti satu lah, ya. Jadi, kalau nggak bisa jadi pangkat 1, ya nggak apa-apa, tapi dia tetap pangkat 2. Nanti ada beberapa yang nggak bisa jadi pangkat 1. Memang kalau ditulis ini kan, ya itu susah membayangkan. Tapi kalau katakan kalau begini, menentukan titik pembuat nol dari garis bilangan sudah ada tadi difaktorkan. Nah, pembuat nolnya ditulis dulu pada garis bilangan di mana aja, ya. Misalkan X sama dengan 2, X sama dengan 3, nah, pembuat nol. Nah ini pasti nilainya 0 di sini. Nilainya pasti 0. Sisanya kita perlu tahu dia lebih dari atau kurang dari. Baru digunakan menentukan tanda plus atau minus sebagai nilai persamaan. Jadi kita ingin tahu apakah di sini nilainya positif atau negatif. Di sini positif atau negatif, positif atau negatif. Nah, dipilih tanda yang sesuai. Ya itu kalau sudah diuji dulu sebenarnya, diuji dulu wilayahnya, apakah di sini positif atau negatif. Boleh cara ujian cukup ambil satu. Ya. Kemudian baru dipilih tanda yang sesuai. Kemudian interval yang ternyata sesuai dengan tanda teman dipilih sebagai solusi. Oke, itu panjang, tapi kita lihat langsung ke contoh aja. Ini contohnya yang mudah dulu.
2x lebih dari x lebih dari sama dengan dari segi fungsi ini jelas bukan fungsi rasional ya, tapi tetap caranya adalah disatukan dulu ke baik ke kanan maupun ke kiri. 2x kurang x kuadrat lebih dari. Caranya bagaimana? Kalau sorry di soal ya 2x lebih dari ini dipindah ke sini boleh jadi yang begini x kuadrat kurang 2x itu ya, atau ini pindah ke sini boleh 2x kurang x kuadrat lebih dari 0 ya. Pindah ruas itu kalau positif penjumlahan menjadi negatif, kalau dia perkalian menjadi pembagian, pindah ruas ya. Kalau pembagian nggak bisa sembarangan, pembagian perkalian itu nggak bisa sembarangan karena dia tadi harus dipastikan dia merubah tanda atau tidak. Jadi nggak bisa tergantung misalkan 2x lebih dari 5 ya, ini pindah ruas di sini. Kalau pindah ruas pengurangan bisa ya 5 kali 7 ya. Nah ini 2x dibagi 2x per 5 lebih dari 7. Nah ini belum tentu boleh ya. Sudah pindah ruas, sudah. Kemudian setelah pindah ruas, ini kan pangkatnya pangkat 2. Nah, pangkat 2 artinya cari faktor linearnya. Maksudnya dijadiin pangkat 1 semuanya. Pangkat 1-nya bagaimana? Ya ini kebetulan di sini ada x, di sini ada x kuadrat yang sama-sama ada x, berarti x-nya bisa dikeluarkan pakai metode distribusi gimana ya? Distributif. 2 kali x 2x kan? Ya. 2x kali 2 x kali x kuadrat ini ya. Lebih dari itu ya. Ini artinya membuat faktor linear. Setelah membuat faktor linear, dibuat titik pembuat nol atau titik pemecah. Apa maksudnya titik pembuat nol, titik pemecah? Kalau di input nilainya pasti hasilnya 0 ya. Maka kalau dia sudah bersamaan linear atau ini pangkatnya 1, pembuat nolnya ya gampang. Kalau seperti ini x sama dengan 0, langsung satu lagi 2 min x sama dengan yaitu x sama dengan 2. Kita coba kalau kita pembuat 0 itu paling gampangnya gini. Ini benar nggak ya? Ya coba aja masukin ke sini hasilnya 0 nggak? Nah, itu pembuat 0. 0 atau tidak terdefinisi. Ya. Cuma 0, masukin ke sini 0 kali 0 kan? Iya. 2 masukin ke sini. Ini 2 ya. Tapi ke sini 2 kurang 2 0. Berarti 2 kali 0. Nah, itu jadi itu yang dimaksud pembuat 0 atau pemecah. Dibuat di garis bilang yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Yang dimaksud sama dengan dalam persamaan yang tadi 2x kurang x kuadrat, 2x kurang x kuadrat sama dengan 0, itu solusinya ini. X sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Yang lebih dari atau kurang dari kita belum tahu. Pasti di sini. Ya, ada di mananya. Maka perlu diuji satu aja diambil. Mau yang karena diuji itu maksudnya apa? Ambil satu bilangan, terserah. Tentu kita ambil yang mudah. Biar kita kalau 0 sudah dipakai di sini. Selain 0 dan 2, boleh ambil 1. Ya, itu namanya titik U. Ambil titik uji.
Di sini kita ambil dengan 1. Sebenarnya tadi benar yang disampaikan. Kalau bisa 0 ya 0 aja. Cuman 0-nya nggak boleh yang sudah menjadi solusi dari persamaan. Nanti ada contoh yang bukan solusi. Ya. Ambil titik uji X sama dengan 1. Masukkan ke dalam persamaan. Nah, persamaannya yang mana? Ya boleh mana aja. Mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. 1 positif ya. 2 dikurangi 1 hasilnya atau positif juga. Maksudnya adalah positif. Kita nggak perlu tahu nilainya. Kalau kita mau hitung boleh. Ya, kalau ambil titik uji X sama dengan 1, maka 1 kali 2 dikurangi 1. Berarti dia lebih dari sama dengan 0. Maksudnya itu dia 1 itu lebih dari sama dengan 0. Pernyataannya itu adalah benar. Cukup 1, maka kita bisa menentukan. Maksudnya di sini 1 itu adalah dia positif. Jadi seluruh wilayah yang ada di antara 0,2 itu adalah dia positif. Nah, ini positif, maka yang lainnya sisanya bergantian tanda. Bergantian tanda. Negatif, positif, negatif. Bergantian. Baru tadi dicek yang tadi itu ya. Nah ini. Baru setelah menentukan tanda sama dengan tanda bilangan, baru kemudian kita pilih sesuai dengan pernyataan persamaan tadi. Pernyataannya bukan yang ini kita nggak tahu mana yang dimaksud. Lebih dari 0 atau lain 0. Yang ini boleh, yang ini boleh. Yang ini yang dimaksud adalah diambil yang tandanya yang positif, lebih dari sama dengan 0. Maka lebih dari sama dengan 0 mana? Ya ini solusinya. Ya? Kalau kan di video Tega ini bisa langsung gituin aja, nggak perlu cek satu-satu Pak. Bisa apa? Ya maksudnya kan kemarin itu cek satu-satu yang plus baru dihitung lagi ini minus ini. Dia bisa langsung kayak gituin aja. Iya. Mau selfie. Ini Oh, jadi semuanya. Iya, itu boleh. Sifatnya boleh, tapi nggak terlalu perlu. Nanti ada cirinya dia. Nanti ketemu ya. Secara umum berlaku positif, negatif, positif, negatif. Nggak perlu dicek semuanya. Nggak perlu dicek semuanya. Di sini mau dicek lagi, di sini dicek lagi, di sini dicek lagi. Tapi boleh dicek, benar nggak? Ya. Sekarang saya cek aja. X sama dengan 3. 3 positif ya. 2 kurang 3 negatif. Positif kali negatif, negatif. Negatif ya? ya. Min 1. Min 1 di sini. 2 dikurangi min 1, berarti positif ya. Negatif kali positif, negatif. Jadi itu kalau fungsinya di persamaannya linear semua seperti ini, dia pasti bergantian tanda. Diceknya nggak perlu semua, cukup 1. Itu udah langsung bergantian tanda. Gitu ya? Tadi dipilih tanda yang sesuai dengan persamaan. Persamaannya di sini lebih dari sama dengan 0. Maksudnya positif ya. Nggak ditulis, tapi maksud dia adalah ambil yang positif. Yang positif yang ini. Udah selesai. Tapi dicek dulu juga, ini lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, maka yang ini juga ikut sebagai solusi. Jadi solusinya adalah dari 0 sampai 2. 0-nya ikut, 2-nya ikut. Karena ada tanda. Kalau tanda ini nggak ada, solusinya adalah 0. 0-nya nggak ikut, 2-nya nggak ikut. Ya. Kalau tandanya cuma lebih dari, kalau lebih dari ini, kalau lebih dari sama dengan itu. Ya, ada pertanyaan? Saya pernah tahu kayak ada cara cepat Pak. Dari misal M itu kan S kuadratnya kan minus.
Jadi kalau minus itu jadinya pasti negatif, positif, negatif. Kalau x kuadratnya positif itu jadi positif, negatif, positif. Itu selalu benar apa enggak? Iya, bisa cara cepat banyak, gitu ya. Cara cepat eh, selalu yang tadi bilangnya kalau x kuadratnya negatif, ini positif. Kalau x kuadratnya positif, di sini negatif, positif, negatif, positif. Ya bisa, betul bisa. Cara cepatnya cuman mengetahui itu ya. Kita tuh kan perlu yang sangat diperlukan itu sebenarnya ini dulu, tuh, pemecahnya dulu. Pemecahnya itu pemecah itu maksudnya dia sama dengan nol dari solusi ini. Sisanya adalah lebih dari kurang dari. Nah, kalau tadi kamu itu kan cara cepat ya, cara cepat itu maksudnya oh kalau ini yang negatif di tengahnya udah pasti positif ya bisa betul. Gitu. Ya, cara cepat itu orang nggak perlu tahu konsep, ya nggak perlu tahu konsep. Kalau cara konsep kita nggak perlu cepat tapi kita paham kok nih. Misalnya contoh eh, di realnya ya, kalau anda servis misalnya ke bengkel resmi, mereka secara cepat, bentuknya. Ini apa? Bodinya rusak langsung ganti baru, ya. Mesinnya ini langsung ganti. Kalau servis resmi, coba kalau servis di ini masih bisa yang kali. Nah itu betul ya, cara cepat sama yang sesuai dengan konsep gitu. Kalau tempat biasa, bengkel biasa dia hanya oh ini masih bisa diganti, bahkan pakai dari apa? Dari gitu. Cara cepat tadi langsung dia ganti part per part aja dia ganti langsung. Nggak ada yang servis resmi itu dia apa? Ini supaya murah apa? Di bagian ini diganti sama ini aja Pak, nggak ada. Servis resmi coba servis resmi itu oh satu part itu dia udah nggak mikir pokoknya ganti aja sudah ada dia ini gitu. Biasanya modelnya begitu makanya beda-beda keahliannya. Nah berikutnya contoh yang terkait dengan eh, apa namanya ini persamaan rasional tadi ya. Oke. Nah persamaan rasional x plus 2 per x minus 1 kurang dari 4 per x ya. Nah tadi pindah luas dulu x plus 2 per x minus 1 dikurangi 4. Oke. Sama dengan Kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau pindah luas boleh karena penjumlahan pengurangan tidak mengubah tanda. Nggak boleh langsung dikali silang di sini. Ya kan? Nah, setelah pindah luas di sini baru boleh dikali silang. Kenapa dikali silang? Karena penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama, ya langsung aja di atasnya. Oh, ya? Ya. Nah, ini kebetulan penyebutnya berbeda. Nah, bisa langsung dikurang, maka x minus 1 dikali x, kan gitu. Atasnya x plus 2 dikali x dikurangi 4 kali x minus 1. Ya. Begitu. Sudah. Kemudian ini dikali aja x kali x kuadrat ya tambah 2x dikurangi 4x plus 4x plus 4 ya. Itu dijumlah ini dikali ya ini. Ya x kuadrat plus 2x minus 4 plus 4 ya. 1 dikali x kuadrat plus 2x
Ini min 2x ya. Min 2x. X min 1 X. Tadi dari tahapannya sudah dilakukan pindah luar, kemudian nyalakan penyebut, ya, disederhanakan. Nah, ini disederhanakan. Nah, ini pangkat 2. Bisa nggak jadi pangkat 1? Itu dulu. Bisa, artinya di faktor linearkan, bisa nggak? Di situ bilangnya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa di faktor linearkan, ya sudah, dia tetap seperti ini. Ya. Nah, tujuannya tadi, kenapa dia mencari faktor linear? Tujuannya untuk memastikan dia positif atau negatif. Nah, dalam kesamaan kuadrat, ini disebut definite positif. Apa maksudnya? Berapapun bilangan yang diinput, pasti positif. Selang interval dilakukan ketika kita sudah mendapatkan pembuat norm. Ya, jadi selang interval dilakukan, ya, terakhir nanti, ya, sebelum ya, selang interval dilakukan tadi kalau kita udah pasti di mana posisi yang membuat fungsi tersebut nol. Jadi contoh yang mudah di awal tadi, x sama dengan lebih tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 2. Jadi udah pasti itu x sama dengan 2 dulu. Solusi untuk x sama dengan. Nah, sedangkan kalau dalam hal tadi yang soal sebelumnya, ya kan sebenarnya kan memastikan yang membuat nol ini itu kan? Ya, apa aja yang membuat nol? Nol kan? 2 kali 0 dikurangi 0. Ya, 0. Kemudian apa lagi yang membuat nol? 2. 2 kali 2 dikurangi 2 kuadrat. Nah, itu sebenarnya. Cuman prosesnya dilakukan yang namanya tadi ini faktor kuadrat dijadikan linear dulu. Ya, prosesnya. Kalau udah tahu mau langsung aja 0 dan 2 ya bisa. Nah, kalau sudah dapat 0 dan 2 seperti ini, sudah mudah. Artinya sisanya bisa langsung ditentuin dari ambil di 1 di sini, masukkan ke sini 2 kali 1 2 dikurangi 1 1 berarti dia positif, sisanya adalah negatif bergantian. Ya. Nah, dalam hal ini di atas tadi yang sekarang min 2 sempat kita menjadikan faktor linear juga, nggak bisa difaktorkan linear. Ini yang disebut dengan definite positif. Ada satu lagi yang definite negatif. Jadi kalau nggak bisa difaktorkan, dicek dulu dari definite positif dan negatif. Apa maksudnya? Tapi tandanya nggak kalau definite positif. Nah, itu dia mau jelasin. Jadi 2/7, ya kan? Definite positif itu maksudnya bilangan itu pasti positif. Jadi saya misalkan dengan bilangannya, ya, +2 kan ya, itu udah pasti dia plus. Maka
di sini hasilnya menjadi plus 2/7 atau negatif 2/7 ditentukan oleh bilangan yang di bawah ini. Yang atasnya sudah tidak perlu. Gitu. Jadi 2/7 dia bisa jadi 2/7 positif, bisa jadi negatif 2/7, sudah tidak ditentukan lagi dari atas, ditentukan dari bawah. Karena negatif itu bisa negatif 1/2, bisa juga 1/-2, bisa juga min 1/2, gitu. Negatif itu. Gitu ya. Sehingga kalau di atasnya positif, nah ini jawabannya. Yang di bawahnya yang kita harus pastikan. Itu maksudnya. Ini definite positif. Udah, kita hold aja, kita nggak ngapa-ngapain. Itu sudah pasti positif. Tinggal yang di bawahnya. Di bawahnya yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Namanya pemecah atau pembuat 0 tadi. Jadi yang di bawah ini definite pasti positif istilahnya, nggak kita apa-apain. Yang bawahnya adalah pemecah atau pembuat 0, yaitu X min 1. Saya tulis ini titik pemecah 0 ya, atau pembuat 0, yaitu X min 1 sama dengan 0, satu lagi X sama dengan berarti X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Baru kita bikin garis bilangan. Bikin garis bilangan 0, 0, 1. Di sini 0, di sini 1. Nah, langsung kita uji. Tadi ujinya tentu kita pilih yang mudah. Ya kan? Apa itu bilangan yang mudah contoh? Nah, 0,5 itu susah. Pecahan. Sama ya. Ambil aja 2. Ya. Gitu ya. 2. Masukin ke sini, ke atas. Gak usah dimasukin, udah pasti positif. Tapi kita coba aja. 2 kuadrat 4. Kurangi 2 kali 2, 4. Tambah 4 hasilnya 4. Udah pasti positif, nggak usah dicek di atas. Ya. Di bawahnya 2 kurang 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Maksudnya adalah positif. Di atas positif, di bawah positif, maka dia positif. Ini saya tulis dulu ya. Ambil titik uji X sama dengan 2. Ini bebas ya. Ambil titik uji X sama dengan 2. Substitusi ke sini. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah 4. Sebenarnya juga nggak perlu dimasukkan karena kita udah tahu dia positif. Jadi boleh ditulis nanti di sini positif itu boleh. Karena atasnya. Ya, di bawahnya tadi 2 dikurangi 1 dikali 2. Itu hasilnya kalau di atasnya 4, di bawahnya 2. Maksudnya di sini adalah positif. Begitu. Ya, kalau mau cepat tadi pakai tanda aja. Di atas positif, di bawahnya 2 kurang 1 kali 2 positif, berarti hasilnya adalah cara sifatnya. Ya. Nah, kita sudah tahu tadi positif. Jadi di X sama dengan 2 positif. Di mana X sama dengan 2? Di sini. Maka di sini jadinya negatif, positif berada di antara. Gitu. Ya, ya. Saya Kalau saya belum ada cara cari titik pemecah 0 itu gimana ya? Tadi di X dikurang 1 sama dengan 0. Ya. Kita dapat jadi X kurang 1. Ini S kurang 1. Ini dari atas ini ya. Jadi ini kan pangkat 1, ini pangkat 1. Ya. Kita menyamakan penyebut.
Jadi ini X min 1 kali X. Contoh tadi 2/5 dikurangi 3/7. Kita menyebutkan penyebut itu kan artinya 5 kali 7 untuk penyebutnya. Ini karena penyebutnya berbeda nggak bisa dikurangi. Yang atasnya 2 kali 7 dikurangi 3 kali. Nah ini sudah faktor linear. Yang ini tidak usah dikali lagi. Gitu. Nanti kalau dikali lagi, kembalikan lagi menjadi faktor linear. Ya. Gitu ya. Gitu. Ini sudah faktor linear, maksudnya faktor pangkat 1. Ya. Tidak dikalikan supaya karena tujuannya mau ke faktor linear juga. Ya. Ini aja tadi mau ke faktor linear, malah nggak bisa. Tapi sudah bisa ditentukan dia definite positif. Ya. Lagi pertanyaannya? Ya. Cara menentukan itu pembilangnya definisi positif atau definisi negatif. Itu dia. B sama determinan dia. D samanya B kuadrat kurang 4AD, nilainya adalah kurang dari 0. Itu menentukan dia definisi positif. Berarti kalau diskriminannya kurang dari 0, jadi definisi positif. Ya, standar yang masuk. Ini dua ini. Kalau A-nya positif, diskriminannya kurang dari 0, maka dia definisi positif. Sebenarnya nggak terlalu ini ya. Definisi positif dan definisi negatif itu kita bisa tahu dari mana. Pertama, ketika difaktorkan dia nggak bisa. Udah curiga, difaktorkan nggak bisa. Ya, dia kemungkinan definisi positif dari kita akan ke dalam itu dulu. Ke dalam ini. Kita coba sembarang nih 0. Ini saya masukin 0 aja. 0, 4 positif. Saya masukin 2 kuadrat kurang 2 kali 2 tambah 4 positif. Saya masukin negatif juga. Min 2 kuadrat 4. Min 2 kali min 2 4 tambah 4. Dan positif juga. Nah itu sebenarnya udah ciri dia definisi positif. Semua bilangan pasti itu positif. Kalau di dalam grafik itu begini. Kalau di dalam grafik, nah ini grafiknya itu selalu di atas sumbu X. Ya, nggak ada yang di bawah sini. Ya, X-nya positif, hasilnya tetap positif. X-nya negatif, hasilnya tetap positif. Itu namanya definisi positif. Cuman kalau kita ingin tahu dari persamaannya, caranya ini dari diskriminan B kuadrat kurang 4AC, hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi ya Itu pendapat bersama X min 1 dikalikan dengan X hasilnya X sama dengan 0 sama X sama dengan. bagus ya. Sebenarnya tadi saya sengaja nggak jelaskan ya. X min 1 kali X, kenapa hasilnya? Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Jadi X kali min 1 dikali X, apa hasilnya tiba-tiba? Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. X sama dengan 1 Dan X sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini ya maksudnya. Nah, jadi contoh saya kasih contoh aja. Itu kan harusnya lebih dari ini nggak ada ya? Yang bawahnya itu ya. Yang bawahnya boleh kita tulis pemecah 0 kita buat sama dengan 0 dulu nggak apa-apa. Karena kita mau cari membuat dia 0. Ya. Tapi hasil tujuan akhirnya tadi ini kan? Ya. Akhirnya kurang dari sama dengan satu bilangan 5, satu bilangan 7, hasilnya 0. Mungkin nggak? Ya. Maka
Kalau ada satu bilangan X, satu bilangan Y, tapi hasilnya kita udah tahu 0, itu pasti salah satunya 0. Ya. Maka ditulisnya X sama dengan 0, atau Y sama dengan 0. Jadi ini kita mau mencari pembuat 0. Udah pasti dia itu 0. Kita nggak tahu yang mana yang 0-nya. Apakah yang ini atau yang ini. Maka ditulis X min 1 0 atau X sama dengan 0. Ini tadi. Ya. Itu ya. Jadi kenapa tadi dari X min 1 kali X sama dengan 0 dibuat X min 100 sama dengan 0, koma, atau misalnya boleh juga X sama dengan 1, satu lagi X sama dengan 0. Kalau kita cari input, berarti nilainya namanya 1 kurang 1, 0. Ya, benar? Kasih 0. X sama dengan 0? Ya. Ada lagi? Jadi mau aja. Ada duitnya kita menjalan nolnya. Tapi dia harus baik ya nolnya. Kalau dia jadi nol dia mungkin pun. Berarti nol. Ya, ini udah pasti coba cek pakai HP itu di segi nol kurang apa kalau satu dikurangi Ya. Udah? Dari? Nah, udah sampai di akhir tadi. Di sini baru kita menentukan positif, negatif, positif. Tadi kita uji dengan X sama dengan 2, hasilnya positif dan bergantian tanda. Tapi kita cek lagi, ini kurang dari atau kurang dari sama dengan? Nah, kurang dari sama dengan? Kurang dari itu solusinya adalah dari 0 sampai 1 itu kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan, harusnya solusinya gitu ya. Kurang dari sama dengan, harusnya begitu. Jadi solusinya adalah dari 0 sampai 4, karena itu kurang dari sama dengan, harusnya kurang dari sama dengan, solusinya dari 0 sampai 1. Dicek sekali lagi di ujung ini 0 dan 1. 0 dan 1 itu posisinya di bawah. Di bawah ternyata tidak bisa 5/0. Tidak terdefinisi, ya kan? 7/0 nggak terdefinisi. Jadi ketika dimasukkan angka 0 ke dalam persamaan ini, di atasnya berlaku 0, 0, 4. Di bawahnya 0, nggak bisa dia error. Sehingga walaupun solusinya harusnya 0,1, tetap berubah menjadi kurung biasa.
Setiap orang kompresor yang Gimana? Enggak ada 0,2. Nah gini, kita ubah persamaan itu aja. Ini ya. Persamaannya tadi adalah yang akhir ya, saya ambil ya. X kuadrat min 2x X min 1 dikali lebih kurang tadi ya. Tadi yang kurang tadi kita udah tahu posisinya yang di tengah ini ya. Jadi 0 solusinya adalah yaitu 0 sampai 1 harusnya dia kurung tertutup karena kurang dari sama dengan, tapi karena posisinya di bawah yang ini maka dia menjadi kurung biasa. Saya ubah ya persamaan ini. X kuadrat min 2x plus 4 X minus 1 di bawahnya X kurang dari sama dengan ini sama semua nih si persamaannya. Ini ada X min 1 ada tapi di atas, ini X di bawah tetap di bawah. Solusinya itu sama ya, itu kurang dari sama dengan 0 kan, solusinya itu sama yaitu dari 0 sampai 1 ya, harusnya dia kurung tutup gitu ya, karena X sama dengan 0 yang di bawah, X sama dengan 1 yang di atas, jadi yang di bawah itu dia kurung biasa, yang di atasnya kurung. Karena 1 ini bisa diinput ke sini gitu. Ya. Coba 1 nih. 1 kurang 2 plus 4. 3 ya? Ya. Dikali. 1 dikurangi 1. 0 di atas. Dibagi 1. 0 dari 1 apa? 0. Ada nilainya. Kalau di sana nggak bisa. 1 dikurangi 2 tambah 4. 3. 3 dibagi 0. Yang ini bisa 0 dibagi hasilnya 0. Ada kan 0 kan? Ada. Ini nggak ada. Gitu. Ya. Jadi itu yang membedakan. Ini persamaannya sama isinya, posisinya di bawah dan posisinya di atas, membedakan pada awalnya mengikuti ini dulu, ya kurung tutup dulu dua-duanya. Gimana posisinya? Di bawah, berarti jadi kurung terbuka, kurung biasa. Ya. Posisinya di atas, dia kurung tutup karena dia bagian daripada solusi. Ini bagian dari solusi satunya. Ini nggak bisa bagian dari solusi. Cara kita Ya. Ini timbangannya atas yang bawah kan ini. Ini min 1, posisinya di bawah. Ya. Pemecahan membuat nolnya berapa tadi? Sama dengan 1 kan? Jadi sama dengan 1 kan yang ini. Ya kan? Jadi berkaitan dengan kurung biasa atau kurung tutup. Ini dua-duanya di bawah. 0 dan 1 dua-duanya di bawah. Maka dua-duanya kurung biasa. Kalau salah satunya pindah ke atas, solusinya tetap sama.
Kalau Excel naik berarti nanti yang di proyek ini Ya, kita itu tadi ya, kita contoh tadi ya. Kurung ya ininya kita tukar nih, S kuadrat min 2X plus 4 dikali X per X kurang dari ya. Ini solusinya sama, yaitu 0 sampai 1. Awalnya dia kurung tutup, ya. Nah, dilihat ini pemecah pembuat nolnya kan ini 1 di bawah. Nah, 1 itu dia kurung biasa. Nah, karena 1 itu nggak bisa di-input. Ya. Kalau 0 bisa di-input. Jadi 0 itu menjadi solusi. Coba inputin 0. 0, 4 dikali 0 kan di atas. Di bawah 0 min 1. Min 1. Berarti 0 per min 1 ada nilainya. Ya. Lari. Jadi tadi awalnya adalah kurung menentukan kurung tutup atau kurung biasa ini ditentukan dari ini dulu. Ya, kalau dia kurang dari sama dengan kurungnya kurung tutup. Kalau ini kurang dari saja, sudah langsung ke sini. Gitu ya. Awalnya begitu. Karena dia kurang dari sama dengan, maka kita pakai ini, ya. Ini kita hapus. Tapi tetap di titik 0 dan titik 1 itu perlu dicek dia merupakan bagian daripada solusi atau bukan. Dengan ceknya tadi, kalau kita input dia error. 1 kalau kita input di sini dia error. Error selalu bagian bawah tuh error. Ini error. Tidak terdefinisi. Jadi 1 itu error. Ini nanti bahasannya di materi limit. Kalau dia bagian bawahnya kosong, enggak error. Maksudnya limit. Nah, jadi 0 itu di sini dia solusi karena masih bisa. Kalau dibagi 5, 0. 5 dibagi 0, error. Yang diperlukan ini kan kurang dari sama dengan 0. Dia jawabannya 0, berarti dia solusi. Gitu. Menentukan yang mana fungsi kurung tutup tadi tidak ditentukan dari ini dulu, yaitu 0 dan 1 diambil, ini nggak diambil. Di ujung-ujungnya perlu dipastikan posisi ini ya di bawah atau di atas. Ya. Kalau dua-dua yang di bawah seperti ini, jadinya dua-duanya kurung biasa. Salah satunya di atas, maka salah satunya juga kurung dan terbuka. Nah ini berkaitan dengan ya dari cinta atau nah kalau sudah dua ketidaksamaan ini bisa aja caranya sama kan. Ini dulu yang dikerjakan, berikutnya ini. Terus diambil irisannya ya. Irisan yang ada di sini dan ada di sini. Ya. Ini diselesaikan diiris dengan yang. Oh, oke. Iya kalau kuis bebas ya. Kalau di
Kalau gue cek, kemudian kan satu ini udah di bisnis pertama ya. Nah, kita hari ini jadi malah jadi tapi ya, ini sangat api ya sudah kita belum bang kalau solusinya yang bersama ini masyarakat minat bukan maksudnya memindahkan itu satu bangsa maksudnya kalau ini kita punya di atas solusinya beda dengan sampai di kalau di bawah itu bisa dipindah ke atas jadi nggak error kita kalau kita punya problem itu salah satu yang kalau kita punya problem jadi kalau dia di bawah kalau dipindah ke atas gimana di sini itu kan ada dosen ekonomi politik tapi juga dengan sempat dengan telekomunikasi bisa politik dengan 5G itu politik yang dilakukan untuk 5G itu hebat luar biasa. Tapi kalau pikiran sederhana dari kemana-mana dari 3G ke 4G itu kecepatan itu tinggi kan ya itu beliau ngomongnya dosen teknik telekomunikasi terus apa lagi kan muncul tinggal dibatik, saya punya jadi kok ini caranya simpel itu kesalahan kesalahan saintifik lah kecepatannya rendah sekali jadi dari tinggi pokok itu kecepatannya punya badan dan saya coba bagi teknik telekomunikasi itu cara kadang-kadang kenapa masalah itu seperti rumit karena hanya melihat satu terus dibaca kayaknya belum besar kita sudah sebenarnya di sebelah tidak ya kalau yang ini tadi kalau tekniknya yang pertama sedangkan dulu yang ini sebelah kiri selesai sedangkan dulu yang sebelah kanan selesai masing-masing ya kemudian diambil yang kedua-duanya atau giliran ya karena kan harus keseluruhan ya yang ini solusi yang ini juga solusi berarti bisa diambil yang ini
Nah, ini saya bagian ini aja nih. Oh ya, X-3, X-2, tulis sebenarnya pembuat pemecahan itu kan tulisnya ini ya. X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Itu sama dengan 3, X sama dengan min 2. Kita cuma perlu satu aja. Yang mudah di mana? Karena 0 yang bukan di sini kita ambil 0. 0-nya bukan titik pemecahnya. Kita harus ambil yang mudahnya 0. Masukin aja 0. 0 kurang 3 negatif, 0 plus 2 positif. Negatif kali positif adalah negatif. 0 positifnya di mana? Di sini. Berarti di sini negatif. Yang lainnya bergantian tanda. Positif, negatif, positif. Ya. Bergantian tanda. Ini juga sama. X minus 6, X plus 2 kurang dari 0. Ya, pemecah pembuat nolnya di sini karena ada faktor tanda 1 ya. Faktor ini ya. X sama dengan 6 di sini. X sama dengan min 2 di sini. Ya, kita perlu uji satu aja di mana yang mudah 0 karena 0 bukan bagian dari ini. Kalau 0 bagian dari ini kita nggak boleh ngambil 0, ambil yang lain. Ya. Nah, 0 posisinya di mana? Di sini. Masukin 0 kurang 6 dengan 6. 0 plus 2 negatif, positif, negatif. Maka di sini negatif yang lainnya bergantian nah. Itu cara cepatnya. Ya. Karena di sini kurang dari, maka di sini belakang kosong. Ini lebih dari sama dengan, berarti ini belakang penuh. Gitu. Kalau kayak yang soal yang angka pengujinya itu harus pakai ada apa tadi Pengujian 0. ya kayak gitu. Coba boleh sendiri. Kasih tahu saya pengujian 0. Bukan maksudnya kan Ya. Kamu mau contoh yang pengujian 0. Ya, tadi kan soal di awal kan pengujian 0. Yaitu misalkan ini aja saya kasih satu pengujian 0 ya. Jadi ada X minus 6, X plus 2. Saya ganti 1 jadi 0 yaitu X plus 2. Ini kan 0 ya? Nah, ini X sama dengan 0. Ini X sama dengan min 2. 0 di 2. Ya. X tambah 2 sama dengan 0. Bisa nggak tidak? Jadi X sama dengan ini 2. Jadi intinya supaya ini jadi 0 kan? oh Kalau di sini 2 tambah 2 jadi 4. Itu ya. Gitu ya. X sama dengan 0. Ya, jadi titik pemecahnya itu 0 dan min 2. Min 2 nya sebelah kiri, 0-nya di sini. Nah, ini kita nggak boleh ngambil 0 sebagai titik ujinya. Karena di sini adalah titik pemecah. Kalau kita ambil juga, ya pasti dia nilainya 0 kan? Saya tahu ya mana positif, yang mana negatif. Makanya diambil selain ini. Jadi yang sudah itu upayakan jangan dipecahin dulu. Pecahan itu kalau terpaksa. Ya, ada lagi baru. Di 0 min 2 kita punya 1, lihat dulu posisi 1 di sini. Maka kita tandai supaya nanti yang sudah hitungnya benar kita tandai yang di sini ya. 1 kita ambil 1 kita substitusi atau ambil kita tentu ambil X kembali dengan 1 titik uji masukin ke sana 1 kali 1 plus 2 3 ini adalah 3 maksudnya itu adalah lebih dari 0 lebih dari 0 atau positif kita nulis ini sehingga kalau sudah tahu positif langsung ditulis positif di sini negatif ini positif ya. Berikutnya nilai mutlak ya. Nilai mutlak X bernilai positif kalau X-nya lebih dari 0. Bernilai negatif kalau X-nya kurang dari 0. Simpelnya adalah
seluruh bilangan ketika dijadikan nilai mutlak, hasilnya selalu positif. Ya. Nilai mutlak X dia bernilai X atau positif kalau X-nya lebih dari 0. Bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kalau 0 itu sebenarnya bebas ya. Mengikuti sini juga bisa kemudian. Saya ambil contoh min 5. Berapa nilainya? Nilai mutlak dari min 5? 5. Tuh. Cara kita menggunakan secara praktis itu enak banget. Ya. Makanya kalau kita punya sesuatu teknologi tinggal pakai itu, dan misalkan bisa dulu itunya, walaupun belakangnya nggak bisa. Sudah software engineer, ada software apa yang bagus tentang itu? Ya kita bisa aja dulu. Nah, baru belajar belakangnya itu bisa cepat semua. Ya. Software kalau matematika statistik aplikasi apa? Softwarenya baru nanti sebelum belajar ini ya sampai belajar apa materi tentang statistiknya. Kalau belajar statistiknya kayak di lama nanti nggak agak nyambung-nyambungnya sudah agak susah sekarang. Yang pertama itu selalu bukan pasti lama dengan kesempatan belajar itu kan belajar namanya belajar kan sebenarnya kita nggak harus ditentukan harus step by step ya step by step itu kan namanya dulu kalau kita tadi itu kalau mau kecepatan ya tadi apa kita belajar tentang ini materi ini ada nggak aplikasinya kan gitu kan kalau saya minta terangkan aplikasinya ya mungkin kita nggak ambil yang misalnya aja interpretasi kan kalau perlu belajar keseluruhannya rata-rata nggak begitu kalian mau kerja di mana juga sudah menggunakan praktis ya tapi praktis sama interpretasi nah ini contohnya nih kalau orang menggunakan langsung min 5 nilai mutlaknya adalah 5. Kalau dilihat dari segi konsepnya tuh salah, gitu ya. Apa katanya? Nilai mutlak X bernilai negatif X. Kalau X-nya kurang dari 0. Ini X ya? Ini X. X-nya kurang dari 0 nggak? Kurang dari 0 kan? Dia bernilai negatif min 5. Itu yang kita. Bisa ulang Ya, ya. Ini kan nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari 0 atau X-nya negatif. Nilai mutlak X bernilai min X kalau X-nya kurang dari 0. Ini X-nya. X-nya kan cek dulu nih, kurang dari 0 atau lebih dari 0. Berarti dia bernilai negatif. Ini negatif ya. Ya kan? Ini X-nya. Itu baru hasilnya sama dengan ini. Itu namanya konsep. Kenapa? Kalau bilangan mudah. Nanti kalau ketemu X min 5, hidup min X sudah berlaku umum, mana ini caranya? Kemarin pagi ya. Konsepnya tadi itu kalau dia kurang dari 0 menjadi negatif dari seluruhnya. Kalau dia lebih dari 0, oke sekarang kita langsung ke contoh di situ. Nilai mutlak X sama dengan 5 tadi. Maka X-nya solusinya adalah bisa 5, bisa min 5. Ya tadi, kalau nilai mutlak dari 5, hasilnya juga 5. Nilai mutlak dari min 5 juga hasilnya di 5. Itu hasil akhir, nggak salah hasil akhirnya ya. Cuma saya bilang secara konsep tadi cara menggunakan itu. Kalau ketemu dalam bentuk fungsi yang panjang. Jadi kalau nilai mutlak X5
sama dengan 5. Solusinya adalah min 5 dan 5. Sisanya yang lebih dari atau yang kurang dari. Di tengah di sini nilai mutlak X-nya kurang dari 5. Yang di sini. Ya. Selebihnya, yang ini nilai mutlak X-nya lebih dari 5. Ini juga nilai mutlak X-nya lebih dari 5. Min 6, nilai mutlaknya berapa? 6 lebih dari 5. Ya. Makanya yang nilai mutlak X kurang dari 5 cuma di sini. Sisanya lebih dari. Jadi yang di tengah kurang dari, yang di ke kanan lebih dari. Ya. Nilai mutlak X sama dengan 5. Berarti solusinya min 5 dan 5. Nilai mutlak X kurang dari 5 di tengahnya. Dari min 5 sampai 5. Nilai mutlak X lebih dari 5. Berarti solusinya ke kiri. Dari min 5. Ya. Atau X kurang dari min 5. Atau X lebih dari 5. Itu sudah selesai. Maka kalian nggak perlu ngapalin ini. Ya. Ini pasti positif. Ya kan? Kemudian ini juga pasti positif, maksudnya sama. Nah, ini pemutatif kemarin 2 tambah 3, 3 tambah 2 anak maksudnya apa kan? Nah, di sini nilai mutlak kurang dari 5. Dari min 5 sampai 5. Nilai mutlak lebih dari 5. X-nya lebih dari 5. Digabung X-nya kurang dari negatif 5 ke kiri. Ya kan? Ini ke kiri sini. Kalau dia lebih dari X kurang dari min 5, X lebih dari ya, X lebih dari 5 ke kanan, X kurang dari min 5. Jadi ya, ke kiri dari min 5 ya, bukan ke kiri dari 5 ini, dari min 5. Ini udah kalau dikuadratkan udah pasti positif. Tidak mengubah kan? Ya. Ini juga dipecah nggak apa-apa. Udah itu aja. Itu kan nggak perlu dihafal ya maksudnya ya. Ada pertanyaan lain? Ada? Jadi kalau saya dihafal ya, yang penting nilai mutlak tadi kerja. Nilai mutlak X sama dengan 5, berarti min 5 dan 5 solusinya. Nilai mutlak X kurang dari 5 berarti di antara. Dari min 5 sampai 5. Nilai mutlak X lebih dari 5 berarti min 5 ke kiri. Dan X min 5 sekali. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak. Tentukan berdasarkan nilai mutlak tersebut. Nah, itu nilai mutlaknya kurang dari 0 kan nggak ada. Nilai mutlaknya lalu harus diimport. Jadi dia himpunan kosong ya. Ya. Kalau himpunan kosong, mungkin harus cepat. Gimana? Ya, jawaban bisa. Kalau di MPK atau dari 3 himpunan kosong gimana aja kosong? Bisa. Oke, 2x min 4. 2x min 4 lebih dari 2.
2. 2x min 4 nilai mutlak lebih dari 2. Nah, ini yang kita tandai tadi. Ya. Kalau sama dengan 2, min 2 dan 2. Kalau kurang dari, berarti di antara min 2 dan 2. Kalau lebih dari, berarti min 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Ininya tetap nih. Ya. Yaitu 2x min 4 kurang dari min 2. Kita nanti min 2 ke kiri. Ya, digabung atau 2x min 4 lebih dari 2-nya itu. Ya. Jadi nilai mutlaknya hilang diganti dengan 2 dan min 2. Tandanya ini bergantung kalau lebih dari yang ke kirinya jadi kurang dari, yang ke kanannya jadi lebih dari. Kalau kurang dari langsung aja. Misalkan 2x min 4 kurang dari 2, ya, langsung aja 2x min 4 ini kurang dari 2 lebih dari negatif 2. Itu kan diantara, ya. Oke. Ya. Oh, gitu ya. Ini kalau ceritanya kalau kurang kan, ya, kalau kurang dari. Jadi langsung aja di sini 2x 4 itu ini positif dari kanan tuh negatif jadi kanan jadi positif 4 dikurangi 2 yaitu gitu ya 2x 6 ya x nya 3. Oh, jadi kemudian penyelesaiannya adalah x kurang dari 1 yaitu negatif sampai 1 dan gabung 3 kurung siku atau kurung buka ditandai dengan pilihan ini. Kalau ini lebih dari sama dengan yang itu ya, kurung siku atau kurung biasa kurung buka ditandai dengan ini contoh ya di bawahnya menjadi 2, ditandai karena dari sini kurang baik sama dengan menjadi belum tutup ya. Ini tadi 3 ini min 9 kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau kurang dari itu diantara ya. Di antara 3 dan negatif di. Kemudian karena ini simpel, harusnya tuh kalau sulit tuh dikerjakan masing-masing. Kebetulan ini karena cuma variabelnya cuma 1, tinggal ditambah 9 aja semuanya. Tambah 9, tambah 9, tambah 9. Kemudian dibagi 3, dapatlah nilai x-nya. Ini dibagi 3, dapatlah di sini 2, ya kan? Kita bagi 2, di sini 3, di sini 4. Jadi kalau dia rumit harus dipecah nih. Dan ini ya kita lihat masing-masing dulu baru diambil ya makan dulu ya kalau seperti ini bagaimana ini kan dua-duanya ada nih yang dikuadratkan sebenarnya dua-duanya hilang ya jadi kan kalau dikuadratkan hilang dikuadratkan ya hilang di nilai kompasnya hilang. Nah setelah ini balik lagi tadi ke cara menentukan negatif atau positif. Ya. Ini kan sudah dua-duanya tidak luas, baik kan? Tidak luas ke kiri, tidak luas ke kiri, lalu dijadikan faktor linear. Ya. Atau B, B.
Jadikan formulir jadi ini formulirnya. Ya. Ini lumayan panjang ya, nggak mesti kayak gini. Jadi uraikan aja bisa. Maksudnya diuraikan kedua x kuadrat, 4 x kuadrat, kurang 4 x plus 1, ini juga x kuadrat, kurang 4 x plus 2, dikurangi, dan nanti hasilnya juga ada versi. Kalau ini kan nggak pakai bangun, saya ini Oke, berikutnya adalah nilai mutlak 3x kurang 9 kurang dari sama dengan x plus 1. Ini caranya bagaimana? Dikuadratkan kedua ruas juga boleh, seperti tadi. Ya, sehingga nilai mutlaknya hilang. Atau dengan cara definisi daripada nilai mutlak. Definisinya dipisahkan. Ini definisinya dulu nih. Ininya dulu, ini dulu. Ya. Definisi ini mana? Yang tadi sudah hilang. Hilang x. X lebih dari sama dengan dia bernilai negatif x kalau x-nya kurang dari itu tadi. Nilai mutlak x bernilai x kalau x-nya lebih dari x. Nilai mutlak x bernilai negatif x kalau x-nya kurang dari itu sesuai dengan definisi tadi. Ada cara lain tadi itu dengan cara mengkuadratkan semua ruas juga hilang sedikit. Itu lebih simpel sebenarnya. Dikuadratkan semua ruas, kemudian nanti dapat itu. Oh ya, ini ya, lebih bisa juga kemudian kalau untuk yang contoh di sini karena digunakan definisi maka didapatkan untuk x kurang dari 3 solusinya, satu lagi x lebih dari sama dengan 3. Nah, diuji dulu di sini yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanan yaitu x plus 1. Yang sebelah kirinya sudah diganti, perjelasannya sudah diganti kan? Menjadi negatif. Yang satu lagi yang positif tadi. Diganti, diuji si persamaannya menjadi minus 4 plus 8 hasilnya adalah lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2 digabung dan x kurang 3. X kurang 3 itu mana ini? Ya. Harusnya solusinya x lebih dari sama dengan 2 diiris kan? Ini juga hasilnya x lebih dari 3 diiris dengan x kurang dari 5 diiris dengan 3. Solusinya adalah gabungan antara L1 dan jadi kalau sudah ada titik-titiknya itu ada titik berapa itu penentunya lebih kurang dari 3 dan lebih dari 3 ya. Ya, itu hasil akhirnya berarti 4 dari 2 sampai 5 ya, ini ya, ini kan ini dari 2 sampai 3 ini nggak ikut 3-nya ya, ini 3 sampai 5 berarti ini digabung ya dari 2 sampai 5. Cara ngecek solusi kita benar atau enggak di dalam beberapa kuis atau ujian itu ada banyak sekali soal yang kita nggak perlu mengerjakan. Maksudnya kita bisa ngecek aja. Kayak gini kan solusinya benar nggak? 2,5. Kita ambil angka 4. Ya. Kita ambil angka 4, Kita masukkan ke sini. 3 kali 4 berapa? 12 kurang 9? 3. Nilai mutlaknya? 3. 4 plus 1? 5. 3 kurang dari 5. Betul nggak? Itu solusi. Itu ciri gitu. Dari banyak dari soal
Bukan kalau kita ujian ya. Kalau kita ujian itu banyak yang sebenarnya nggak perlu terlalu dikerjakan. Kita bisa ngecek di jawaban. Ya, apalagi kayak yang tadi itu di apa jawabannya dari sini benar nggak dari 1 sampai 5 itu semuanya hampir rata-rata bisa dicek. Oh gitu. Iya itu ngecek itu kan cuma benar pada di posisi itu. Iya. Kita juga lagi. Soalnya kalau kita udah nggak punya pilihan waktu nggak bisa banget juga, ya kita cek aja jawabannya masuk nggak gitu. Nah, oke, materinya udah habis. Tadi saya terlambat sedikit, jadi kita ini aja sedikit ya, satu-satu soal ya. Satu-satunya, biar ini. Ya. Boleh. Jam sekarang, semuanya. Boleh. Ini memang soal aja ya, untuk aja. Ini aja ya, saya kasih ini aja nih, yang udah jelas ya. Ini masukin 0, ini bisa difaktorkan nggak bisa? Ya, masukin 0 negatif. Ya, masukin 1 min 8 min 2 min 10 1 min 9. Masukin negatif 1 plus 8 plus 8 min 2 ini mah artinya itu kecenderungannya jadi ini sinergi ya, nggak bisa difaktorkan baru dimasukin nilainya negatif cuma tuh tapi tidak ada kalau mau dicek tadi dicek ya D sama dengan B kuadrat kurang 4 itu harus dia kurang dari 0 B kuadrat 64 kurang 4 kali 1 min 2 64 plus 8 ini tapi nggak kurang dari 0 lebih dari 0 ya lebih dari 0 kalau itu ini memang pilihan ini itu dia bisa difaktorkan tapi rumit ya pakai rumus nah pakai rumus tapi ini ekstrak lah untuk di soal ya min B plus minus akan dikurang kurang lagi perjalanan gitu ya pakai rumus itu jadi lama ini aja ya saya contohnya aja S kuadrat X min 2 X min 3 X plus 1 ini kebetulan tinggal bikin garis bilangannya aja ya kenapa dia bikin garis bilangan aja sudah keluar persamaannya sudah pangkat 1 semua ini pangkat 1 juga ya X kali X kan sekali X kan pangkat 1 nggak bisa disederhanakan lagi jadi tinggal langsung bikin garis bilangannya ya pemecah nolnya X sama dengan 0 ini ya X sama dengan 2 X sama dengan 3 X sama dengan min 1 diurut dari yang paling kiri min 1 0 2 oke ya tandanya lebih dari sama dengan berarti bulatan penuh semuanya ya yang di bawah 3 dan min 1 bukan bulatan penuh 3 dan min 1 ada posisinya di bawah ya. Sudah ambil titik biji 1
yang tadi lihat di sini. Satu. Saya kira ada kuliah. Ada kuliah langsung selesai. Bentar aja. Sampai titik uji satu tadi ya. Ayo sampai yang satu masukkan dulu. Satu positif ya? Ya. Saya nulisnya gini aja. Satu itu positif. Ya. Satu dikurangi dua negatif. Satu dikurangi tiga negatif. Satu ditambah satu positif. Positif kali negatif. Negatif kali positif. Hasilnya kita sudah punya tanda di titik sini. Berarti di sini adalah bergantian tanda. Bergantian tandanya adalah positif, negatif, positif, bergantian tandanya. Di sini kita tahu positif, positif, negatif, positif. Di sini positif. Kenapa positif lagi? Karena dua kali. X kali X harusnya. Ya, ini kan? Pergantian tanda. Kalau pergantian tandanya di sini, nah, ya, di X sama di min 2. Berarti kita tadi tahunya di sini positif ya. Kita tahunya di sini di X sama dengan 1, Y sama dengan 1 positif. Di sini ya. Nah, bergantian tanda di sini di X min 2 berarti sama dengan 2. Dia bergantian tanda khususnya di sini karena apa? X min 2 ini tadi kalau dituliskan 2 kali. Ya. Sekarang satu aja kita undi. Nih ya. Ini saya supaya nggak ubah lagi. Tadi kan saya di sini. Ya. Kita pastikan benar nggak? Coba ambil yang di sini lah. 4 ya. 4. Betul nggak? 4 itu harusnya nih. 4 positif. Ya. 4 dikurangi 2 positif. Ya. Dikurangikan juga positif ya. Di bawah 4 dikurangi 3. Empat plus 1. Positif ya. Saya ambil tadi di X sama dengan 1 hasilnya. Oh, untuk ini diujinya dulu ya, coba kan. Di titik ujinya dicoba ulang ya. Titik ujinya. Ini kan persamaan berbeda. Ya. Titik ujinya harus dicoba ulang. Coba kita coba tahu. Ini ya. Ya, titik ujinya. Titik ujinya di X sama dengan 1. Satunya 1 positif, 1 dikurangi 2 negatif dikeluarkan jadi positif. 1 dikurangi 3 negatif. 1 tambah 1 positif. Di sini menjadi negatif tetap, ya. Kuncinya itu coba dibilang tadi kan harus berjelas ya. Tadi kuncinya yang ini iya salah kan ya. Tadi itu tahapannya yang pertama intinya tadi kan persamaan ini intinya. Jadi setelah
di titik begitu salah semua saya negatif. Kita ini udah tiga. Makanya kan itu udah berubah kesamaannya. Nilai itu dia udah berubah. Awalnya itu dipojok itu. Ternyata di suasana itu dia menjadi negatif. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu.